Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kita ada pada hari ini, Jumat 25 November 2022, hanya karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita datang agungkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Mazmur pasal 97 ayat 9. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Lukas pasal 22 ayat 22 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Lukas pasal 22 ayat 22 sampai dengan 26. Egois membutakan mata hati dan mengkerdilkan jiwa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Sikap mementingkan diri sendiri akan membutakan mata hati dan mengkerdilkan jiwa dari orang yang hidup di dalamnya. Mata hati sendiri sehingga ia tidak akan mempedulikan kepentingan orang lain. Maaf. Jiwa mereka akan kerdil, sebab sikap mementingkan diri sendiri itu akan membatasi dan mempersempit cakrawala
pandangan hidup mereka. Sehingga sebaliknya, dari hidup dengan hati yang luas, mereka akan hidup dengan pola pikir yang sempit, yaitu terus-menerus memikirkan dirinya sendiri, egois. Singkat kata, orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang hidup secara kekanak-kanakan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Dampak dari sikap mementingkan diri sendiri ini dapat dilihat dalam diri para murid Yesus, seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 22. Di situ ditulis bahwa mereka bertengkar tentang siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Mereka tidak peduli bahwa sebentar lagi Yesus akan diserahkan ke dalam penderitaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap mementingkan diri sendiri telah membutakan mata hati mereka. Selain itu, sikap tersebut juga mengkerdilkan jiwa mereka. Oleh karena itu Yesus berkata, "Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Ingat, sebagai pelayan, doulos, hamba, bukan bos, tetapi hamba, pelayan. Artinya, dengan menjadi pelayan, yaitu hidup tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tidak akan lagi hidup dengan hati yang sempit, namun menjadi pribadi yang terbesar. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi hari ini, jikalau kita menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, seharusnya kita boleh bersyukur betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Saudara dan saya adalah tebusan dari karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagahnya kita. Bukan karena kita punya uang, punya harta kekayaan. Bukan karena kita punya gelar. Bukan karena kita kuat. Bukan karena kita punya 1001 alasan ataupun pengalaman-pengalaman. Tetapi kalau kita ada, sekali lagi ingat, hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya sebuah kesadaran dari pribadi kita mengerti panggilan Tuhan kepada pribadi kita adalah untuk melayani pribadinya, untuk melayani pekerjaan-pekerjaannya. Jadi kita adalah hamba, kita doulos, bukan bos. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, jikalau masih ada pemikiran yang salah dalam kehidupan kita, dalam panggilan kita, baiklah setiap kita mengintrospeksi diri kita kembali, supaya kita boleh berdiri dan berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan, bukan diri kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sebab saat kita egois akan membutakan mata hati dan mengkerdilkan jiwa kita. Tapi hidup kita harusnya kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempunyai segala sesuatu memberkati saudara dan saya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau pribadi yang mulia dan yang rela mengesampingkan kepentingan dirimu sendiri, datang ke dunia, merendahkan diri dengan menjadi seorang manusia. Maka rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang hina dan berdosa. Sungguh besar anugerah-Mu itu.
Ajarlah diri kami untuk mengikuti teladan-Mu, supaya kami tidak lagi hidup hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, dan tidak lagi bersikap tak peduli terhadap keperluan dari orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, untuk sikap kami yang egois dan yang belum mencerminkan sikap hati-Mu itu. Bapa Surgawi, pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Kami datang kepada Engkau, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang Bapa berikan kepada kami sepanjang malam, hingga kami boleh melewati malam yang penuh dengan tantangan rahasia itu, dan kami boleh ada pada hari yang baru ini. Bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat lingkungan sekitar kami dengan mata-Mu yang penuh kasih dan belas kasihan itu. Tuntunlah diri kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup dengan menyenangkan hati-Mu. Sertailah diri kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat menjadi alat-Mu yang membawa pemulihan dan menghadirkan damai sejahtera kasih-Mu bagi lingkungan kami. Supaya dengan demikian nama-Mu dimuliakan melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Tolonglah kami di dalam mengembankan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, sepanjang hari ini. Sekali lagi Bapa, ampunilah dosa dan salah yang kami perbuat. Biarlah kami berjalan selaras dengan firman-Mu. Dan apapun yang kami kerjakan, semuanya tertuju bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali hamba tetap berdoa, menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanjay. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, bahwa hidup kami dalam ketaatan dan kesetiaan, bahwa hidup kami dalam penundukan diri kepada Engkau ya Allah. Dan biarlah setiap kami menyadari siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu turun atas setiap pribadi kami, agar kami hidup berkenan, kami hidup melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pribadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan hamba berdoa untuk setiap keluarga rumah tangga, demi rumah tangga. Tuhan tuntun kami, supaya hidup rumah tangga kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami sungguh sadar bahwa dalam hidup rumah tangga kami tanpa Engkau, maka hidup rumah tangga kami tidak bernilai. Sebab itu Tuhan berkati hidup rumah tangga kami. Berkati para suami, berkati para istri, berkati anak cucu. Dan biarlah Tuhan, hidup rumah tangga kami adalah hidup karena kebenaran-Mu. Sehingga hidup rumah tangga kami akan hidup di dalam anugerah Tuhan, di mana kami saling menghargai, saling menghormati, saling mempeduli satu sama lain. Dan Engkau yang dinomorsatukan di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun, damai sejahtera sukacita melimpah. Tuhan memberkati hidup anak-anak kami juga yang ada di dalam bangku pendidikan, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Biarlah hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa agar masa depan mereka terjamin karena ada di pihak Tuhan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi mereka. Biarlah roh takut akan Tuhan menolong hidup mereka. Sehingga mereka ada dalam bangku pendidikan. Mereka boleh berfokus kepada pendidikan mereka. Tuhan tolong dalam pergaulan-pergaulan mereka. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi dasar pergaulan hidup mereka. Tuhan tolong agar mereka tidak terjerumus dengan pergaulan bebas. Pergaulan yang mematikan masa depan mereka. Tuhan, hamba mohon perlindungan-Mu turun bagi mereka siang dan malam. Berkati para guru-guru mereka, dosen-dosen mereka,
di dalam membimbing mereka. Biarlah takut akan Tuhan juga ada dalam kehidupan para pembimbing mereka. Guru-guru, para dosen hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh mendidik anak-anak kami bagi kemuliaan-Mu. Biarlah mereka sungguh hidup menjadi panutan dalam tutur kata dan tindakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa menyerahkan mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati mereka. 1 tahun usia yang baru yang diberikan kepada mereka. Menuntun mereka dalam kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang sedih, lemah, yang sakit. Tuhan jamah mereka. Biarlah mereka yang sedang mengalami kedukaan-kedukaan, Tuhan juga memberkati. Tuhan yang membalut luka hati mereka atas kehilangan, atas kekurangan, atas apa yang mereka butuhkan. Tuhan menolong mereka. Dan biar Tuhan, bagi mereka yang sakit pada saat ini, hamba berdoa dengan kekuatan Tuhan, kuasa otoritas Tuhan. Semua bibit penyakit, semua roh penyakit yang mengikat mereka, yang mengganggu mereka, hamba katakan terlepas saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tolak keluar dari kehidupan mereka, hamba katakan terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah turun atas Anda saat ini. Mengalir, menyucikan, menguduskan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu. Terima bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Biarlah apa yang telah Engkau persiapkan bagi mereka menjadi hak mereka, menjadi milik mereka. Dan di saat mereka mengerjakan, Tuhan, nama-Mu disanjung tinggi. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan mohon keamanan, ketentraman, ketertiban, kedamaian turun atas setiap wilayah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Biar seluruh umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu, Sangken dan di sekitarnya diberkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bapa, hamba juga berdoa bagi seluruh kehidupan para hamba Tuhan. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang ambil bagian secara online bersama-sama dengan hamba ataupun yang menonton kembali. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih sayang Tuhan turun bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kasih kuasa Tuhan turun bagi hamba-Mu, menaungi hidup hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu selalu sadar dan mengerti siapa pribadinya di hadapan Engkau. Dia hanyalah seorang dulo, seorang hamba yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau. Biarlah itu menjadi nyata, menjadi hidup dalam kehidupannya. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupannya. Hidupnya menjadi berkat kepada anak-anak cucunya. Menjadi berkat kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi hamba-Mu, beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Dan biarlah damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam hidup hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau secara pribadi lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Biarlah dia mengerti bahwa sebagai seorang hamba, dia harus memuliakan Engkau lewat pelayanan-pelayanan yang ia lakukan. Dimanapun kemanapun ia pergi, Tuhan yang ditinggikan. Hamba berdoa Tuhan memberi kekuatan spesial kepada hamba-Mu ini. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, dia boleh berdiri. Menjadi berkat kepada suami kekasih. Menjadi berkat kepada anak-anak tercinta. Bahkan usaha bisnis pekerjaan mereka yang dikerjakan oleh kedua tangannya.
Tuhan turut campur tangan dan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindunganmu nyata bagi mereka siang dan malam. Tuhan nyatakan kasih-Mu. Berkati anak-anaknya dalam bangku pendidikan dengan hikmat kepintaran-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Lani Angelina T. yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bahwa hidup hamba-Mu berkenan, hidup melakukan apa yang Engkau mau. Sebagai seorang hamba-Mu, Tuhan, biarlah dia terus hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh, bahkan kepentingan pribadinya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah dia memahami sebagai seorang hamba apa yang harus dikerjakan. Nama Tuhan disanjung tinggi dari semua pekerjaan pelayanannya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati ia menjadi berkat kepada anak cucunya dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, kepada Bapak Edi Saputra, bersama dengan istri kekasih Tirsa Sampara dan anak tercinta mereka Timothy. Tuhan memberkati bahwa hidup kedua hamba-Mu hidup di dalam takut akan Tuhan, sebagai doulos, sebagai hamba yang senantiasa mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Biarlah kedua hamba-Mu hidup dalam kebenaran, di dalam semua tugas pekerjaan pelayanan mereka, Engkau disanjung tinggi. Kehidupan mereka boleh menjadi berkat, menjadi panutan kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Desi Waisiri yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu berkenan, hidup hamba-Mu melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu ini terus dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dia boleh berdiri menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan tolong ia dalam penundukan diri, berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Nama Tuhan saja yang diagungkan. Terima kasih Bapa. Tuhan lindungi ia pribadi, hidup rumah tangganya, anak-anaknya. Di dalam bangku pendidikan, biarlah hikmat Tuhan memberkati mereka. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup di dalam kehendak rencana-Mu, hidup dalam kerendahan hati, tunduk dan taat kepada firman-Mu, mengutamakan firman-Mu Tuhan lebih daripada pola pikirnya sendiri, dan kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya, menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan menyertai kedua anak kekasihnya untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup di dalam kepintaran Tuhan dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Tuhan lindungi mereka semua dalam hidup mereka setiap saat. Dari waktu ke waktu, kemanapun mereka melangkah, perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dengan hikmat, kepintaran, wibawa Allah, menyertai kepemimpinannya, bahkan dalam pelayanan pekerjaannya. Sebagai seorang pendidik, Tuhan memberkati, menjadi berkat kepada anak-anak didik, kepada para mahasiswa-mahasiswa yang dipimpinnya.
Tuhan memberkati. Kepada seluruh jemaat yang dilayani, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Uce Lololuan, dan juga kepada anak-anak tercinta dan cucu kekasih. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Shirley Lumempau, yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, dia boleh berdiri sebagai seorang hamba Tuhan, seseorang yang memiliki kekuatan spesial, menjadi penolong bagi suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, bahkan menjadi berkat kepada banyak orang. Hidupnya memberkati suami dan anak-anak di dalam semua pekerjaan pelayanan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Nama Tuhan disanjung tinggi dari kehidupan hamba-Mu Ibu Shirley Lumempau dan keluarga besarnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpuji-puji Tuhan. Pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu berkenan, bahwa hidup hamba-Mu seperti apa yang Engkau mau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Biarlah hamba-Mu tunduk dan taat kepada firman-Mu sebagai seorang hamba dan melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pimpin bimbing hamba-Mu menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada banyak orang yang dilayaninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa berkati hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada pribadi hamba-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan dia boleh berdiri menjadi berkat dalam semua pekerjaan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Tuhan. Diberkati menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada kedua anak kekasih Ellen Pormes dan Olive Langlalin yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati kedua anak kekasih ini, kedua hamba-Mu ini. Berikan kerendahan hati kepada kedua hamba-Mu untuk hidup taat, setia, tunduk kepada firman-Mu, dan berjalan di dalam rencana-Mu. Biarlah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa lewat kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus membawa mereka hidup sejajar selalu dengan kehendak-Mu. Sehingga kehidupan kedua hamba-Mu sungguh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Di mana kemanapun mereka melangkah, tangan Tuhan menyertai dan membuat mereka berhasil. Dan apa yang sedang Tuhan taruh dalam hidup mereka, dapat mereka kerjakan, dapat mereka kembangkan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan keberhasilan dalam hal jasmani dan rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa juga kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donalolik Peter, yang ada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, pimpin hamba-Mu. Berikan kerendahan hati senantiasa kepada hamba-Mu untuk hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat jasmani rohani yang ia peroleh. Sehingga dia sungguh terus menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu bagi istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, kepada orang-orang yang dilayaninya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa spesial kepada Mesbah Doa Manokwari, di mana pada besok pagi pukul 4.30
mereka akan berdoa bagi kota Manokwari spesial. Mereka berdiri menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua dengan kerendahan hati, spesial kepada pemimpinnya, Bapak Terianus Baransano, dan semua rekan-rekan yang ada di dalamnya. Hidup mereka sungguh memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada Yayasan Love Papua Center yang ada di kota Manokwari dalam pimpinan hambamu, Ibu Suset Heting, dan semua mitra kerja yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati hambamu ini. Di dalam panggilanmu, boleh menjadi berkat bagi tanah Papua, spesial bagi Love Papua Center, kepada anak-anak didiknya. Biarlah apa yang ia kerjakan semuanya tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai anak-anak didiknya untuk memuliakan Tuhan setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan memberkati hambamu, Ibu Suset Heting, dengan kesehatan yang terbaik. Dalam kerendahan hati, nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, ketentraman, kedamaian turun atas bangsa negara kami, atas setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan saja yang diagungkan. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk hidup tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri. Sebab jikalau kita hidup egois akan membutakan mata hati kita dan mengkerdilkan jiwa kita. Oleh sebab itu, mari kita sadari siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil kita sebagai hamba-hambanya untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Biar setiap kita mengerti dan memahami hal ini, sehingga kita hidup sejajar dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.